Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Eksistensi dan Kedudukan BK di Sekolah berdasarkan landasan yuridis formal dan yuridis informal dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Dwi Febrianti SPD MPD. Adapun anggota-anggota dari kelompok 3 adalah saya sendiri, Sesi Ulul Azizah dengan NIM 2300247 sebagai moderator, dan rekan saya Siti Fadilah dengan NIM 21129084. Saya, Sesi Ulul Azizah, akan membacakan materi pertama mengenai eksistensi BK dalam bimbingan konseling, landasan peningkatan eksistensi BK pada masa sekarang, dan kedudukan BK. Kemudian rekan saya Siti Fadilah akan membacakan materi mengenai landasan yuridis BK informal dan formal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai eksistensi bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling memiliki eksistensi yang penting saat ini, karena ilmu bimbingan dan konseling dapat berperan dalam membentuk individu menghadapi perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi. Eksistensi bimbingan konseling pernah juga dipandang sebelah mata, sehingga bentuk kinerjanya tak diapresiasi oleh beberapa pihak. Kualifikasi guru BK pun sempat dipertanyakan karena adanya beberapa sekolah sekedar mengambil guru-guru bidang studi yang secara garis besarnya tak pernah memperoleh wawasan, kepengetahuan, dan keterampilan tentang bimbingan konseling. Kemudian, alasan peningkatan eksistensi BK pada masa sekarang. Ada beberapa alasan peningkatan eksistensi BK pada masa sekarang ini. Yang pertama, pengetahuan BK dapat membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan teknologi, seperti masalah penggunaan internet, serangan cyber, dan gangguan tidur akibat benda jatuh. Kedua, penelitian BK dapat membantu masyarakat memahami implikasi etis dan penggunaan teknologi, meningkatkan kesadaran akan keamanan internet, dan melindungi privasi dan informasi pribadi. Dan yang ketiga, informasi BK dapat membantu masyarakat mengidentifikasikan dan mengoptimalkan potensi dirinya, mengatasi hambatan, dan merumuskan tujuan hidup yang bermakna. Kemudian, kedudukan BK di dalam sekolah. Adanya layanan BK di sekolah perlu dilakukan secara optimal, yang secara guru BK mampu menunjukkan unjuk kerja secara profesional. Bagaimanapun, siswa tidak hanya akan mendapatkan materi pelajaran di sekolah, namun dengan adanya bimbingan dan layanan BK ini, baik secara pribadi, belajar, sosial, dan karir, maupun bimbingan lainnya diharapkan bisa berjalan dengan baik, demi kelancaran pelayanan proses belajar mengajar di sekolah. Baiklah, saya Siti Fadilah dengan NIM 2312984 akan menyampaikan mengenai landasan yuridis BK. Nah, apa aja sih yang ada di landasan ini? Yang pertama itu ada landasan yuridis formal. Nah, ini adalah dasar hukum dan regulasi yang berlaku bagi praktik bimbingan dan konseling di sekolah. Ini termasuk undang-undang, peraturan, dan peraturan yang diterapkan pada sekolah dan guru BK. Ini melibatkan memahami dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan privasi, perlindungan data, dan juga perlindungan anak. Nah, yang kedua ada landasan yuridis informal yang berisikan landasan psikologi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan IPTEK, serta ada globalisasi. Nah, landasan ini mempengaruhi individu siswa karena psikologi dan sosial budaya setiap individu berbeda-beda. Landasan yuridis BK. Yang pertama itu ada landasan yuridis formal.
Nah, dalam landasan yuridis formal itu ada dua. Yang pertama ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU nomor 20 tahun 2003. Memberikan dasar hukum dan regulasi bagi sistem pendidikan nasional, termasuk praktik bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang kedua ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Permendikbud ini menjadi rujukan penting khususnya bagi para guru BK atau konselor dalam menyelenggarakan dan mengadministrasikan layanan bimbingan BK di sekolah. Hal yang dianggap baru dari kehadiran peraturan menteri ini yaitu secara resmi mulai diterapkannya pola bimbingan dan konseling komprehensif sebagaimana disampaikan dalam pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Adapun landasan selanjutnya yaitu landasan yuridis informal. Yang pertama ada landasan psikologis, yang merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Yang kedua ada landasan sosial budaya. Landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Yang ketiga ada landasan globalisasi. Landasan ini berhubungan dengan eksistensi guru BK untuk menjadikan anak didiknya sebagai anak didik yang berlandasan dan mengikuti globalisasi. Namun, landasan globalisasi ini juga dapat menghambat atau memantau siswa agar tidak terbawa akan arus globalisasi yang sifatnya dapat merusak peserta didiknya karena peserta didik mudah terpengaruh terhadap perkembangan yang terjadi. Yang keempat ada landasan IPTEK atau Ilmu Pendidikan dan Teknologi. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory, atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Baiklah, sekian materi mengenai eksistensi dan kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal dan yuridis informal. Saya, Sesi Ulul Azizah, dan dekan saya, Siti Fadilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.